Kalau kamu disuruh main ke IKN, udah tahu belum lokasinya di mana? Banyak dari kita mungkin cuma tahu ibu kota negara atau IKN. Katanya sih ada di Kalimantan. Katanya. Tapi lokasi tepatnya, luasnya seberapa, udah tahu belum? Kenapa sih kita harus tahu soal ibu kota? Ya, karena ini ibu kota baru kita. Berada di Kalimantan Timur, Nusantara akan gantiin Jakarta jadi ibu kota. Seberapa luas sih wilayahnya? Jadi, IKN punya wilayah daratan seluas kurang lebih 256.000 hektar. Dari wilayah daratan, kawasan pusat IKN seluas 56.000 hektar. Dan kawasan pengembangan IKN 199.000 hektar. Sedangkan wilayah perairan laut luasnya kurang lebih 68.000 hektar. Luas IKN ini secara keseluruhan 2 kali lebih luas dari wilayah Jakarta. Kalau batasnya, yuk kita cek. Di selatan berbatasan dengan Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Teluk Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Barat, Kecamatan Balikpapan Utara, dan Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan. Di barat berbatasan dengan Kecamatan Loakulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Sementara di utara berbatasan dengan Kecamatan Loakulu, Kecamatan Loajanan, dan Kecamatan Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara. Sementara di wilayah timur berbatasan dengan Selat Makassar. Tapi kenapa ya kok ibu kota harus pindah ke tempat yang baru? Bentar, sebelum bahas itu kita pahami dulu guys. Pemindahan ibu kota negara ini bukan hal yang tiba-tiba di era Presiden Joko Widodo. Namun merupakan rencana yang sama yang dimiliki juga oleh 3 Presiden RI sebelumnya. Hanya aja ide itu tak terrealisasi karena sejumlah alasan. Pada tahun 1957, Presiden Soekarno menggagas ibu kota negara pindah ke Palangkaraya. Kemudian pada 1997, Presiden Soeharto berencana memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Jonggol, Jawa Barat. Kemudian pada 2013, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyodorkan skenario memindahkan pusat pemerintahan keluar dari Jakarta. Nah, baru di 2019, titik pertama rencana pemindahan ibu kota terwujud. Nah, alasannya kenapa harus pindah? Ada perhitungannya guys. Jadi, secara garis besar, tujuannya buat ngurangin kesenjangan antara Pulau Jawa dan luas Pulau Jawa. Ya, bayangin aja, data terbaru sensus penduduk 2020 nyebutin, berdasarkan per pulau, jumlah penduduk Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Dengan luas cuma sekitar 7% dari total wilayah di Indonesia, Pulau Jawa ditempati oleh 151,6 juta orang, atau 56% dari penduduk di Indonesia. Setengahnya sendiri dari jumlah penduduk di Indonesia kan? Sementara kalau ngomongin Jakarta, bebannya udah terlalu berat guys. Pindahnya ibu kota negara juga diharapin bisa ngilangin istilah Jawa sentris, sehingga kontribusi ekonomi di pulau lain juga harus digenjot. Tahu nggak guys, kontribusi ekonomi Pulau Jawa itu paling besar dari banyak pulau di Indonesia terhadap PDB nasional, yaitu sebesar 59,0%. Perhitungan lainnya karena besarnya konversi lahan. Hasil modeling KLHS Bappenas 2019 menunjukkan konversi lahan terbesar terjadi di Pulau Jawa. Proporsi konsumsi lahan terbangun di Pulau Jawa mendominasi, bahkan mencapai 5 kali lipat dari Kalimantan. Iya, pertanyaannya kenapa harus di Kalimantan Timur, bukan di Sulawesi, Bali, atau Maluku? Ya karena wilayahnya strategis. Secara geografis, Kalimantan berada hampir di tengah-tengah wilayahnya Indonesia. Udah gitu, ketersediaan lahan yang dimiliki pemerintah dinilai memadai untuk mengembangkan IKN. Dan lokasi IKN juga dinilai punya infrastruktur yang cukup lengkap. Sebut saja Jalan Tol Balikpapan Samarinda, kemudian Trans Kalimantan, Bandara Balikpapan dan Samarinda. Ada juga Pelabuhan Peti Kemas Karyangau di Balikpapan,
serta Pelabuhan Semayang di Samarinda. Nah, pertimbangan lainnya, lokasi IKN itu berada di dekat dua kota yang sudah berkembang, yaitu Balikpapan dan Samarinda. Rencananya biar tercipta pusat pertumbuhan baru dan pusat ekonomi kedua setelah Jakarta. Makanya akan jadi combo. Maksudnya? Bayangin guys, kedepannya akan ada segitiga perkotaan di Kalimantan Timur. IKN, Samarinda, dan Balikpapan. Samarinda akan jadi pusat sektor energinya. Balikpapan akan jadi penyuplai gas bumi dan minyak bumi. Nah, IKN akan jadi pusat pemerintahan dan pusat inovasi hijau. Terus kapan nih bisa ke sana? Dan kapan resmi jadi ibu kotanya? Sabar dulu ya guys, ibu kota Nusantara masih terus dibangun. Namanya ngebangun ibu kota ya butuh waktu yang panjang. Gimana guys, udah tahu kan wilayah IKN itu ada di mana? Kalau ditanya soal profil IKN, jangan bilang katanya lagi ya. Yuk bareng Indonesia Baik, bikin Indonesia jadi lebih baik.